Bab 91. Kakek berambut putih itu mulai bercerita dengan tenang, mengisahkan tentang seorang bernama Moksu Guyun. Moksu Guyun lahir di sebuah kota kecil di utara. Sejak kecil, ia memiliki bakat luar biasa, cerdas dan suka belajar. Ketika usianya baru 4 atau 5 tahun, ia sudah bisa membaca kitab suci, membuat puisi, dan karangan, sehingga dijuluki sebagai anak ajaib. Suatu hari, seorang pendeta pengembara datang ke kota kecil itu. Ketika melihat Mom Guyun, pendeta itu berkali-kali memujinya. Ia berkata bahwa Moksu Guyun tidak hanya cerdas dalam hal sastra, tapi juga memiliki bakat yang langka dalam ilmu bela diri, sulit dicari tandingannya. Pendeta itu pun ingin membawanya untuk belajar ilmu silat. Setelah mendapatkan izin dari orang tua Moksu Guyun, pendeta pengembara itu menerima Moksu Guyun sebagai murid dan membawanya ke puncak Piao Miao untuk belajar ilmu bela diri. 20 tahun berlalu dengan cepat. Moksu Guyun berlatih dengan sangat rajin, siang hari belajar ilmu silat, malam hari belajar sastra. Ia bangun sebelum fajar, berlatih di malam hari, berlatih keras saat musim dingin yang menusuk dan musim panas yang terik. Tanpa pernah absen sehari pun, ia merasa bahwa pelajarannya sudah selesai, ilmunya telah mencapai puncak, dan tidak ada seorang pun di antara para saudara seperguruannya yang mampu menandinginya. Ia juga merasa dirinya telah banyak membaca kitab suci, menguasai strategi militer, sehingga bisa disebut sebagai ahli dalam sastra dan bela diri, merasa dirinya sebagai yang terbaik di perguruan. Ia pun berpikir bahwa suatu hari nanti, posisi kepala perguruan pasti akan jatuh ke tangannya. Namun, gurunya berkata bahwa batinnya belum matang dan masih perlu banyak berlatih. Keputusan gurunya itu membuatnya sangat tidak puas. Ia pun melampiaskan ketidakpuasannya itu kepada para saudara seperguruan. Ia sering menantang mereka bertarung, mengalahkan mereka dengan kejam hanya untuk menunjukkan bahwa dialah yang terkuat. Perbuatannya itu membuat para saudara seperguruan semakin tidak menyukainya, tapi karena mereka tidak mampu mengalahkannya, mereka pun hanya bisa menahan diri, sampai akhirnya, gurunya marah besar dan secara langsung mengatakan bahwa sifat angkuhnya itulah yang membuatnya tidak pantas menjadi kepala perguruan, namun, bukan rasa penyesalan yang muncul di hatinya. Sebaliknya, ia malah semakin membenci gurunya. Nasihat gurunya tidak lagi ia dengarkan, dan perlakuannya terhadap para saudara seperguruan semakin keterlaluan. Pada suatu hari, dalam sebuah pertarungan, ia sampai mematahkan tulang punggung seorang saudara seperguruannya, membuatnya lumpuh seumur hidup. Gurunya sangat marah. Ia dihukum dikurung dan diperintahkan untuk bermeditasi di depan dinding selama 1 tahun penuh, namun, baru 15 hari menjalani hukuman, ia malah memukul saudara seperguruannya yang menjaga pintu dan melarikan diri dari puncak Piao Miao. Merasa dirinya memiliki ilmu silat yang tinggi, ia pun tidak takut pada apapun. Karena sudah tidak bisa tinggal di puncak Piao Miao lagi, maka ia memutuskan untuk menjelajahi dunia. Untuk membuat namanya terkenal, ia sengaja menantang para pendekar yang terkenal memiliki ilmu silat tinggi. Setiap kali tiba di suatu tempat, ia pasti memenangkan pertarungan, dan dengan cara ini, namanya pun semakin terkenal. Hal ini membuatnya semakin sombong dan tak terkendali. Suatu hari, ia tiba di kota burung Qiaoluxi. Ia pun bertanya-tanya siapa pendekar terhebat di kota itu. Ada seseorang yang senang membuat masalah, lalu memperkenalkannya pada seorang ahli bela diri yang dikenal sebagai maniak ilmu silat bernama Alawuji. Kedua orang itu seumuran, ilmu silat mereka pun setara. Keduanya ingin mengalahkan lawannya, sehingga serangan mereka sangat ganas dan setiap jurus mengincar nyawa. Pertarungan antara mereka berlangsung selama 2 jam. Pada akhirnya, Moksu Guyun berhasil menendang lawannya hingga tewas, namun ia sendiri juga menderita luka dalam. Selama setahun mengembara di dunia persilatan, meskipun ia telah melukai banyak lawan, tapi belum pernah sampai merenggut nyawa. Untungnya, sebelum bertarung dengan maniak ilmu silat itu, mereka sudah membuat perjanjian hidup dan mati, sehingga ia tidak perlu berurusan dengan hukum. Sebaliknya, ia malah mendapatkan sejumlah uang taruhan, namun, uang itu terasa sangat panas di tangannya, membuatnya tidak tenang. Setelah mengetahui bahwa keluarga lawannya cukup kaya, barulah ia mau menerima uang itu. Ajaran gurunya dan para saudara seperguruan yang dilukainya tidak membuatnya berubah sikap. Namun, kematian seorang lawan dalam pertarungan inilah yang membuatnya merasa sangat gelisah. Selama masa pemulihan, ia mulai merenungi perbuatannya sendiri. Ia bertanya apakah dirinya terlalu keras kepala dan terlalu angkuh. Sejak saat itu, ia tidak lagi menantang orang untuk bertarung.
lalu memutuskan untuk kembali ke kota kecil tempat asalnya. Selama lebih dari 20 tahun berlatih ilmu silat di puncak Piao Miao, jaraknya ribuan i dari rumahnya. Selama itu, ia tidak pernah sekalipun pulang ke kampung halaman. Bahkan wajah kedua orang tuanya pun sudah ia lupakan, yang ia ingat hanyalah bahwa ia memiliki seorang adik laki-laki. Ketika ia meninggalkan rumah, adiknya itu masih bayi. Kalau bukan karena adiknya itu, kedua orang tuanya pasti tidak akan mengizinkannya pergi ke gunung untuk belajar ilmu silat. Namun, ketika ia kembali ke kota kecil itu, yang terlihat hanyalah pemandangan yang porak-poranda. Rumah hancur, puing-puing berserakan, semuanya terbakar dan tak berpenghuni. Pada masa itu, para penguasa saling berperang, asap peperangan membumbung di mana-mana. Tidak bisa dipastikan kapan dan di mana perang akan meletus. Mungkin saja kedua orang tua dan adiknya telah tewas secara tragis dalam peperangan. Ia yang telah membangkang gurunya, melukai saudara seperguruannya, merasa tidak punya muka untuk kembali ke puncak Piao Miao. Maka ia memutuskan untuk masuk militer. Ia tidak tahu harus mencari siapa untuk membalas dendam atas kematian kedua orang tua dan adiknya. Maka ia berpikir, kalau tidak bisa membalas dendam, setidaknya ia harus melakukan sesuatu yang besar. Membentuk kekuasaan dan menjadi seorang panglima, itu pun tidak buruk sebagai cita yang agung. Kemudian, ia benar-benar bergabung dengan pasukan salah satu penguasa daerah. Setiap hari, ia bertempur ke selatan dan utara, menahan serangan dari timur dan barat. Karena memiliki ilmu silat yang tinggi serta memahami strategi militer, ia segera diangkat menjadi seorang pemimpin pasukan. Saat itu, negeri sedang kacau balau. Para penguasa hanya berperang untuk memperebutkan wilayah tanpa adanya alasan yang benar. Setelah hampir 20 tahun bertempur tanpa henti, Moksu Guyun mulai kehilangan arah. Ia tidak tahu lagi untuk siapa ia berperang, untuk siapa ia mengorbankan nyawanya. Bahkan, para pangeran dan saudara dari penguasa yang ia layani pun saling bertarung hingga mati. Dalam keadaan bingung seperti itu, ia mengikuti sebuah pertempuran penyelamatan di benteng Anja Binhai. Ia berhasil memukul mundur pasukan musuh yang telah mengepung benteng selama lebih dari sebulan. Hampir semua musuh terbunuh. Kemenangan itu membuatnya mendapatkan penghargaan besar. Ketika ia sedang merasa puas dengan pencapaiannya, perselisihan justru pecah di antara para pangeran yang ia layani. Mereka saling membunuh demi kekuasaan, membuat kekuatan mereka perlahan-lahan melemah. Kemudian, tanpa sengaja ia mendengar dari seorang prajurit musuh yang menyerah bahwa dalam pertempuran penyergapan itu, ada seorang perwira musuh bernama Moksu Fuyun. Begitu, mendengar nama itu sama dengan nama adiknya, ia segera bertanya apakah adiknya masih hidup atau sudah mati. Prajurit yang menyerah itu berkata bahwa ia tidak pernah melihat Moksu Fuyun lagi, kemungkinan besar telah gugur dalam pertempuran. Semua jenazah prajurit yang gugur telah dikubur. Berita ini membuat Moksu Guyun sangat terpukul. Adik yang selama bertahun-tahun ia kira sudah mati dalam perang, tiba-tiba terdengar kabarnya, namun ternyata telah terbunuh oleh pasukannya sendiri. Luka di hatinya yang seperti ini tidak bisa terobati. Ditambah lagi, ia melihat bahwa kekuatan penguasa yang ia layani juga mulai runtuh. Akhirnya, ia menyerahkan kep jabatan dan emasnya, lalu diam meninggalkan perkemahan militer. Ia merenung, meskipun ilmu silatnya setinggi langit, jika tidak bisa melindungi keluarganya, tidak bisa membangun kekuasaan, hanya membantai tanpa henti dan saling membunuh. Apa bedanya dirinya dengan binatang buas? Saat itulah ia teringat ajaran gurunya bahwa yang paling penting adalah sifat dan watak. Ia menyadari kesalahannya, dan setelah mempertimbangkan matang, ia memutuskan untuk kembali menemui gurunya dan meminta maaf. Namun, ketika ia kembali ke puncak Piao Miao, yang ia lihat hanyalah kehancuran. Perang tidak melewatkan tempat yang sunyi untuk bertapa ini. Gurunya telah lama wafat, para saudara seperguruan pun tercerai-berai melarikan diri. Ia hanya menemukan makam gurunya di belakang gunung. Ia pun menangis dengan sangat sedih, bersujud di depan makam itu sebelum pergi. Sejak saat itu, ia mulai mengembara ke seluruh negeri. Ia hanya pergi ke gunung-gunung hijau dan lembah-lembah yang sunyi, tidak pernah menginjakkan kaki di kota-kota yang ramai. Ia hanya ingin melihat hutan-hutan yang tenang, tidak tertarik mendaki puncak gunung yang curam. Ia hanya ingin hidup ditemani oleh pohon pinus dan bambu, serta burung-burung yang berkicau. 2 tahun kemudian, ia mendengar bahwa negeri telah bersatu dan tidak ada lagi perang. Maka ia pun memilih untuk bersembunyi di sebuah gunung yang tak bernama, tidak lagi peduli pada urusan dunia. Pada pergantian kekuasaan di istana,
Ia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan bertapa di tengah ketenangan gunung dan lembah. Ketika cerita sampai di sini, Alayanzong pun sadar bahwa kakek berambut putih itu sebenarnya sedang menceritakan kisah hidupnya sendiri. Ia adalah Moksu Guyun, dan Moksu Fuyun yang gugur dalam pertempuran itu ternyata adalah adiknya. Sementara itu, Alawuji, si maniak ilmu silat, ternyata adalah ayah dari guru Alayanzong sendiri. Dia adalah pembunuh ayah dari gurunya. Hal ini membuat perasaan Alayanzong berkecamuk. Mendengar cerita itu, darahnya seperti mendidih. Rasa hormat yang awalnya ia rasakan berubah menjadi kekaguman, lalu menjadi penghinaan, berlanjut dengan kebencian, namun pada akhirnya justru muncul sedikit rasa simpati. Hingga pada akhirnya, ia sendiri malah merasa kebingungan. Bab 92, sejak Alayanzong bertemu dengan Moksu Guyun, ia terus duduk bersila di tempatnya tidak pernah bangun. Cerita sudah selesai diceritakan, namun ia tetap tenang seperti sebelumnya, alisnya yang panjang tertata rapi, dan janggut putihnya melayang lembut. Sebaliknya, Alayanzong tampak gelisah. Sesekali ia mengernyitkan dahinya, terkadang matanya terbelalak, bahkan napasnya pun sedikit memburu. Bibirnya terkatup rapat, sesekali melirik ke arah Moksu Guyun. Moksu Guyun melihat ekspresi Alayanzong yang begitu beragam, lalu tertawa. Tampaknya adik kecil sedang memikirkan sesuatu. Apakah cerita ini membuatmu tidak nyaman? Alayanzong menenangkan napasnya, lalu bertanya dengan suara dalam, kalau begitu, tuan yang terhormat ini pastilah Moksu Guyun, bukan? Hahaha, adik kecil memang cerdas. Ini adalah kisahku sendiri. Ini juga menjadi beban dalam hatiku. Aku selalu ingin melepaskannya, tetapi pada akhirnya tetap tak bisa kulepaskan. Rasanya selalu ada sesuatu yang kurang di dunia ini. Maka, aku memilih untuk menjalani kehidupan suci untuk menebusnya, membiarkan waktu yang mengikisnya perlahan. Alayanzong mendengus pelan dari hidungnya, aku tahu apa yang kurang dalam hidupmu. Aku bisa membantumu melengkapinya. Moksu Guyun terkejut mendengar pernyataan itu. Wajahnya yang selama ini nyaris tak berkerut kini sedikit berkerut. Ia mengusap janggut putihnya sambil tersenyum tipis, hehe, adik kecil, apakah kamu sedang mengolok-olok orang tua ini? Alayanzong menunjukkan ekspresi serius dan berkata dengan sungguh tidak berani. Kamu dan aku hanya perlu bertanding sekali, maka hatimu akan tenang. Moksu Guyun mendongak dan tertawa, jika sesederhana itu, maka aku harus berterima kasih padamu. Namun, kamu harus bersusah payah menemaniku dalam perjalanan ini. Alayanzong melihat betapa cepatnya Moksu Guyun setuju, lalu segera menimpali. Itu lebih baik. Aku juga bisa mengikuti jejak pendekar gila itu dan membuat perjanjian denganmu, hidup dan mati tak diperhitungkan. Hahaha, Moksu Guyun tertawa semakin lepas. Itu tidak perlu, aku tahu cara menahan diri. Aku tidak akan melukaimu. Mendengar perkataan itu, Alayanzong merasa seolah-olah diremehkan. Ia pun berkata dengan nada tegas dan kaku, aku tidak tahu cara menahan diri. Hahaha, aku semakin tertarik padamu, adik kecil. Silakan keluarkan seluruh kemampuan yang telah kamu pelajari seumur hidup. Jika aku terluka di tanganmu, bahkan jika aku mati di tanganmu, aku tak akan menaruh dendam. Hahaha, Moksu Guyun sama sekali tidak percaya bahwa Alayanzong benar-benar bisa mengalahkannya. Ia malah membiarkan Alayanzong menyerangnya sepuasnya. Saat itu, api amarah telah membakar hati Alayanzong. Ia pun berkata dengan mantap, kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Sambil berbicara, ia berdiri dengan bunyi, kret, lalu mengangkat kakinya dan langsung menendang ke arah Moksu Guyun. Senyum di wajah Moksu Guyun belum juga sirna, namun kaki Alayanzong sudah hampir tiba di depan matanya. Dengan cepat, ia mengangkat tangannya untuk menangkis dan berhasil menghentikan serangan tersebut. Begitu kaki kanan Alayanzong mendarat, kaki kirinya segera menyusul dengan tendangan lain. Moksu Guyun tetap bertahan, kedua tangannya bergantian menangkis setiap serangan. Tendangan beruntun Alayanzong tidak pernah menyentuh tubuhnya sedikit pun, sementara ia sendiri tetap duduk teguh di tempatnya. Dalam waktu singkat, Alayanzong telah melancarkan 5 hingga 6 tendangan tanpa hasil. Menyadari bahwa tendangan lurusnya tidak efektif, ia pun mengubah tekniknya menjadi sapuan mendatar, mengayunkan kaki kanannya ke arah kepala Moksu Guyun, namun, Moksu Guyun masih tetap menangkis dengan lengannya. Beberapa tendangan kembali mengenai lengannya seperti menendang tiang pancang, menghasilkan suara benturan keras bertubi-tubi. Meski demikian, tubuh Moksu Guyun tetap tak tergoyahkan,
tetap duduk dengan mantap, Alayanzong mulai merasa cemas. Seumur hidupnya, ia belum pernah menghadapi lawan seperti ini. Tendangan yang ia lancarkan sekuat 1000 kati seolah tak berarti bagi Mok Suguyun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak kanannya bertemu dengan telapak kanan Mok Suguyun, menghasilkan suara dentuman keras. Ia merasakan betapa kuatnya tenaga dalam lawannya, namun Mok Suguyun juga sedikit terguncang. Melihat celah itu, Alayanzong segera mengayunkan telapak kirinya ke arah kepala Mok Suguyun. Saat itu, Mom Guyun tidak dapat mengimbangi serangan tersebut dengan telapak kirinya. Terpaksa, ia berdiri dan melompat mundur sejauh 1 zang lebih. Alayanzong terkejut melihat bagaimana lawannya yang sebelumnya duduk bersila tiba-tiba bisa melompat jauh. Begitu cepat, teknik apa ini, pikirnya. Namun, dalam momen sekilas itu, ia tak sempat merenung lebih lama. Dengan cepat, ia mengejar Mom Guyun dan melancarkan serangan baru. Keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit, tinju dan tendangan mereka secepat angin, bagaikan kilat yang menyambar. Gerakan mereka begitu cepat dan lincah, melayang tinggi dan rendah, hingga hanya terlihat dua bayangan yang saling membelit, satu abu dan satu putih, daun kering dan rerumputan yang berserakan di tanah beterbangan akibat pusaran angin yang ditimbulkan pertarungan mereka, terangkat ke udara, berputar-putar sebelum akhirnya berhamburan kembali. Namun, sebelum sempat menyentuh tanah, hembusan angin pertarungan kembali menerbangkannya entah kemana. Burung-burung di hutan terkejut dan langsung terbang ke langit sambil berkicau ribut. Jika didengarkan dengan saksama, suara langkah kecil hewan yang berlarian ketakutan juga terdengar samar-samar. Di dalam gubuk, seekor rusa berdiri gelisah, mondar-mandir dengan panik, tak tahu apakah harus melarikan diri atau tetap tinggal. Sementara itu, awalnya Ulazito duduk di kursi bambu di samping Alayanzong, mendengarkan kisah yang diceritakan Mok Suguyun. Namun, saat mencium aroma daging yang menggugah selera dari dalam rumah, ia pergi untuk melihat bagaimana Anja Xiaoer memasaknya. Tak disangka, ketika ia keluar lagi, ia mendapati Alayanzong dan lelaki tua berambut putih itu sedang bertarung sengit. Melihat mereka bertempur begitu cepat dengan gerakan yang sulit diikuti mata, ia terkejut hingga tak bisa berkata-kata, hanya mampu menatap dengan mulut ternganga. Anja Xiaoer yang mendengar suara gaduh dari luar pun keluar dengan sendok besar di tangannya. Saat melihat pertarungan yang mendebarkan itu, ia mengira mereka sedang berlatih seni bela diri. Tak kuasa menahan semangatnya, ia pun berseru, "Bagus." Namun, baik Alayanzong maupun Mok Suguyun sama sekali tidak menghiraukan mereka. Keduanya tetap bertarung dengan penuh semangat, seakan dunia di sekitar mereka telah sirna. Alayanzong dengan gesit menghindari telapak tangan Mok Suguyun yang menyerangnya langsung dari depan. Hembusan angin dari telapak itu melintas di samping telinganya. Dan seketika, sebuah pohon poplar di belakangnya terguncang hebat hingga patah. Pohon besar itu roboh, dan tajuknya menindih pepohonan kecil di sekitarnya. Hati Alayanzong langsung bergetar hebat. Ini bukan sekadar kekuatan fisik, melainkan tenaga dalam. Kekuatan telapak tangan Mok Suguyun begitu dahsyat dan tak terkalahkan. Jika ia sampai terkena serangan ini secara langsung, meskipun tidak mati, ia pasti akan mengalami luka parah. Namun, dengan kelihayan tubuhnya, Alayanzong terus berputar dan melesat di sekitar bayangan putih itu, mencari celah untuk melancarkan serangan. Ia sesekali menepuk telapak tangannya, kadang menyelipkan tendangan, tetapi setiap serangannya selalu tertahan. Tidak peduli dari arah mana ia menyerang, Mok Suguyun selalu berhasil menangkisnya dengan sempurna. Duel ini telah berlangsung hampir 1 jam, namun belum ada tanda-tanda siapa yang unggul. Saat itu, Alayanzong mulai menyadari sesuatu. Selama pertarungan ini, ia lebih banyak menyerang sementara Mok Suguyun lebih banyak bertahan. Bahkan, ketika Mok Suguyun menyerang, pukulannya selalu sedikit bergeser sehingga kekuatan intinya tidak pernah langsung mengenai Alayanzong, melainkan hanya lewat di belakangnya. Mungkin, lelaki tua berbaju putih ini memang sedang mengalah padanya. Kesadaran ini justru semakin membakar semangat juangnya. Ia tidak bisa menerima hasil pertarungan ini berakhir tanpa kepastian. Ia harus menguji kemampuan sejati Mok Suguyun untuk menuntaskan kegundahan dalam hatinya. Dengan tekad bulat, Alayanzong melompat tinggi ke udara, lalu memutar tubuhnya sekali seperti burung layang-layang yang menerobos awan. Dari atas, ia mengayunkan kedua telapak tangannya ke bawah, langsung mengarah ke ubun Mok Suguyun. Mok Suguyun segera mengangkat kedua telapak tangannya untuk menangkis serangan itu. Ketika keempat telapak tangan bertemu,
terdengar dentuman keras yang menggema. Ala Yanzong kembali melenting ke udara, memanfaatkan momentum untuk memutar tubuhnya di tengah angkasa, lalu dengan cepat melayang ke belakang Moksu Guyun. Perubahan mendadak ini membuat Moksu Guyun sedikit lengah. Ia terpaksa berbalik untuk menghadapi Ala Yanzong, namun, Ala Yanzong sudah berada di atasnya. Ia melompat dan mendarat di atas bahunya, mengunci kepala Moksu Guyun dengan kedua kakinya yang bersilang erat. Lalu, dengan gerakan yang cepat dan sekuat tenaga, Ala Yanzong menarik tubuhnya ke belakang dan melakukan jungkir balik. Meskipun tenaga dalam Moksu Guyun sangat kuat, namun dalam posisi ini, ia tidak bisa menggunakan tangan maupun kakinya untuk melepaskan diri. Akhirnya, ia tak bisa menghindari tarikan Ala Yanzong dan ikut terjungkal ke belakang. Tubuh Moksu Guyun terpental sejauh beberapa zang, tetapi saat mendarat, ia tetap ringan seperti awan putih yang jatuh perlahan. Begitu menyentuh tanah, ia langsung berdiri tegap, seakan tak terpengaruh oleh lemparan tersebut. Melihat itu, hati Ala Yanzong semakin bergetar. Namun, sebelum ia sempat kembali menyerang, Moksu Guyun mengangkat satu telapak tangannya dan berkata, "Tahan. Pertarungan cukup sampai di sini. Aku mengakui kekalahan." Bab 93, Ala Yanzong menghentikan langkahnya, napasnya terengah-engah, dan peluh mulai membasahi pelipisnya. Wajahnya masih dipenuhi kemarahan yang belum reda. "Aku belum berhasil menjatuhkanmu, apalagi membunuhmu. Kenapa kamu tiba-tiba mengaku kalah?" Moksu Guyun hanya sedikit terengah, tetapi suasana hatinya tidak lagi setenang sebelumnya. Ia menggeleng pelan dan berkata, "Orang tua tak bisa lagi mengandalkan kekuatan otot dan tulang. Jika pertarungan ini terus berlanjut, aku pasti akan kalah. Namun, aku tidak akan sampai mati di tanganmu. Adik kecil, di usiamu yang masih muda, kamu telah mencapai tingkat ilmu bela diri yang luar biasa. Sia saja aku berlatih selama lebih dari 60 tahun, paling-paling aku hanya bisa bertarung denganmu sampai seimbang. Itu berarti aku telah kalah." Ala Yanzong masih terlihat kesal. "Kita sudah sepakat sebelumnya, hidup dan mati tidak diperhitungkan. Bukankah saat kamu bertarung dengan si pendekar gila, pertarungan hanya berakhir ketika salah satu dari kalian mati?" "Hahaha, kamu salah paham," Moksu Guyun tertawa. "Pendekar gila itu tidak mau mengakui kekalahan. Sebenarnya aku ingin menghentikan pertarungan lebih awal, tetapi dia tidak mau berhenti. Kami berdua memiliki ilmu yang setara, sedikit saja lengah bisa berujung pada kematian. Aku hanya sedikit lebih beruntung darinya, bukan karena aku berniat mengambil nyawanya." Mendengar penjelasan itu, amarah Ala Yanzong perlahan mereda. Genggaman tangannya yang semula erat mulai mengendur, meskipun kakinya masih berada dalam posisi siap menyerang, seolah ingin maju tetapi juga ragu untuk mundur. Moksu Guyun, yang kini sudah kembali tenang setelah sedikit beristirahat, mengusap janggut putihnya dan tersenyum kecil. "Aku tidak punya dendam dengan pendekar gila itu. Namun, karena sebuah kesalahan dalam pertarungan, nyawanya melayang. Sampai sekarang, aku masih menyesalinya dan tidak bisa melepaskan perasaan bersalah ini. Kematian dialah yang membuatku mengubah jalan hidupku, tidak lagi terlalu mengejar kemenangan dan tidak membunuh tanpa alasan." Ala Yanzong merasakan seluruh amarahnya lenyap. Ia tiba-tiba merasa kehilangan semangatnya. Bukankah yang dikatakan Moksu Guyun ini juga berlaku untuk dirinya? Selama ini, ia hanya berfokus membalas dendam untuk ayah dari gurunya, tetapi ia tidak pernah benar-benar memahami penyebab kematian pria itu. Jika itu memang pembunuhan, gurunya pasti sudah mencari pembalasan, namun, justru gurunya tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memilih untuk menolong orang lain dan menjadi tabib keliling. Jelas sekali, gurunya telah menerima kematian ayahnya sebagai sebuah kecelakaan dan sudah melepaskannya. Lalu, mengapa aku tidak bisa berpikiran seperti itu? Mengapa aku masih bersikeras ingin membalas dendam untuk kakek pendekar gila itu? Apakah pikiranku terlalu sempit? Menyadari hal ini, Ala Yanzong pun tersenyum kaku, lalu menangkupkan tangan dan memberi hormat. "Aku yang kalah, kakek telah mengampuni." "Hahaha," Moksu Guyun tertawa terbahak-bahak. "Bukan aku yang mengampuni, tetapi kamu yang akhirnya menyadari sesuatu. Apa hubunganmu dengan pendekar gila itu?" Ala Yanzong terkejut. Ia belum menyebutkan namanya, tetapi Moksu Guyun sudah bisa menebak bahwa ia memiliki hubungan dengan pendekar gila. Ia segera menyadari bahwa dari ucapan dan sikapnya tadi, terlihat jelas bahwa ia bertarung demi membalas dendam. Jika Moksu Guyun bisa menebaknya, itu memang bukan hal yang aneh. Ala Yanzong melihat Moksu Guyun masih menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, maka ia pun segera berkata, "Sejujurnya,
pendekar gila itu adalah ayah dari guruku, sejak kecil aku dibesarkan oleh guruku, namaku pun diberikan olehnya, bahkan aku mengikuti marganya. Aku adalah Alayan Zong, jika dilihat dari hubungan ini, aku seharusnya memanggil pendekar gila itu sebagai kakek. Moksu Guyun menepuk tangannya sambil tertawa keras. Oh, hahaha, ternyata dunia ini begitu kecil. Kita bisa bertemu seperti ini, hanya karena kita berbincang dengan baik. Aku tak sempat menanyakan namamu sebelum bercerita. Tak disangka, kita memiliki hubungan yang sedemikian erat. Alayan Zong merasa agak janggal dengan situasi ini dan berkata, tapi hubungan ini terasa agak menyakitkan. Tadi kamu bilang bahwa dengan bertanding melawanku, keinginanku akan terpenuhi, dan ternyata itu benar. Kakekmu, pendekar gila itu, pasti akan merasa bangga memiliki cucu sehebatmu dalam ilmu bela diri. Setidaknya, aku bisa sedikit menebus kesalahanku. Setelah mengatakan itu, Moksu Guyun pun berbalik dan masuk ke dalam rumah jeraminya. Alayan Zong merasa bingung mendengar kata-kata itu. Ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Moksu Guyun dan hanya bisa menatap bayangan putihnya yang perlahan menghilang di dalam rumah. Dari tadi Ula Zito menyaksikan pertarungan mereka dengan hati yang berdebar kencang. Semakin sengit pertarungan itu, semakin tinggi rasa khawatirnya. Ia takut Alayan Zong akan mengalami celaka, hingga tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Namun, saat melihat mereka menghentikan pertarungan dan mulai berbincang dengan nada yang lebih santai, ia pun ikut menghela napas lega. Ketika Moksu Guyun masuk ke dalam rumah, ia tidak tahu harus berkata apa. Maka, ia berjalan cepat mendekati Alayan Zong dan bertanya dengan kebingungan, apa maksudnya? Alayan Zong menggelengkan kepala dan berkata, aku juga tidak tahu. Sementara itu, Ania Xiaoer masih berdiri di ambang pintu dengan sendok besar di tangannya. Sejak awal pertarungan antara Alayan Zong dan Moksu Guyun, ia begitu terpesona hingga lupa segalanya. Ia bahkan tidak mengingat bahwa ia masih ada daging yang sedang dimasak di dapur dan belum sempat mengeceknya. Setelah pertarungan selesai, ia mendengar percakapan mereka, tetapi ia sama sekali tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat melihat Moksu Guyun berjalan ke dalam rumah, barulah ia teringat bahwa ia masih memiliki rebusan ayam hutan dan kelinci liar di dalam panci. Dengan tergesa-gesa, ia berlari kembali ke dapur untuk memeriksa masakannya. Untung saja, api di bawah tungku telah padam, dan daging di dalam panci telah matang. Dengan sempurna, jika api masih menyala, mungkin hidangan itu sudah berubah menjadi bubur daging. Beberapa saat kemudian, Moksu Guyun keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah buku di tangannya. Ia menyerahkannya kepada Alayan Zong, lalu mengusap janggutnya sambil tersenyum. Kitab ini kuberikan padamu, sebagai bentuk pertanggungjawabanku kepada pendekar gila. Alayan Zong menerima buku itu dengan penuh rasa ingin tahu. Saat melihat judulnya, Kitab Ilmu Dalam Tingkat Tinggi, ia pun terkejut. Selama ini, semua ilmu bela diri yang ia pelajari adalah teknik luar, baik itu tinju, tongkat, pedang, maupun golok, semuanya merupakan teknik yang disusun oleh gurunya berdasarkan pengalaman. Buku ini berisi metode pelatihan tenaga dalam. Jika dipelajari dengan baik, pasti akan sangat meningkatkan kekuatannya. Memikirkan hal itu, Alayan Zong merasa sangat gembira. Ia segera membungkuk hingga hampir menyentuh tanah, lalu mengucapkan terima kasih berulang kali. Terima kasih, kakek, karena telah memberikan harta karun yang begitu berharga kepadaku. Hahaha, Moksu Guyun tertawa lepas sambil menengadah. Alasan aku bisa bertarung denganmu tanpa kalah sepenuhnya adalah berkat kitab ini. Ini adalah inti dari seluruh ilmu yang kupelajari sepanjang hidupku. Aku telah menyusunnya dalam bentuk buku dan selalu mencari seseorang yang layak menjadi penerusnya. Kita memiliki hubungan takdir, maka kitab ini sekarang menjadi milikmu. Alayan Zong segera berlutut dan bersujud, mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih, kakek. Meski tadi Moksu Guyun sudah menyatakan ingin mencari seorang penerus, Alayan Zong tetap tidak memanggilnya sebagai guru. Hal ini karena ia masih memiliki ganjalan di hatinya. Bagaimanapun juga, ayah gurunya telah mati di tangan Moksu Guyun. Baginya, sulit untuk menerima orang yang telah membunuh kakeknya sebagai guru. Karena itu, ia lebih memilih memanggilnya sebagai kakek. Namun, Moksu Guyun sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Ia hanya tertawa dan segera membantu Alayan Zong berdiri. Kita tidak perlu terlalu banyak aturan. Aku tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Setelah berdiri, Alayan Zong berkata dengan penuh hormat, kakek, sebagai balasan atas hadiah kitab ini,
aku akan memberimu sebuah kabar. Dengan ini, keinginanmu benar-benar akan terpenuhi. Moksu Guyun sedikit memiringkan kepalanya dengan rasa penasaran, kabar apa yang kamu miliki? Aku yakin kali ini pasti kabar yang lebih baik. Mo Su Fuyun, yaitu adik kandungmu, masih hidup. Begitu mendengar kata itu, ekspresi Mom Guyun langsung berubah drastis. Senyum di wajahnya lenyap, digantikan dengan tatapan penuh keraguan. Apa yang kamu katakan ini benar? Ala Yanzong menjawab dengan hormat, bagaimana mungkin aku berani berbohong pada kakek? Beberapa waktu lalu, kami bertemu dengannya di Mo Fengling. Mo Fengling, Moksu Guyun tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa panjang. Hahaha, ini adalah berkah dari langit. Sungguh tidak sia-sia aku menjalani hidup dalam pengasingan selama ini. Ala Yanzong segera mengoreksi, maksudku, benteng Mo Fengling. Hahaha, aku tahu tempat itu. Aku pernah memimpin pasukan ke sana. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Aku akan menemui adikku. Begitu selesai berbicara, tubuhnya sudah melesat sejauh beberapa zang. Ia bersiul nyaring, dan seketika rusa berbintik yang berada di dalam rumah melompat keluar, melesat mengejarnya dengan lincah. Saat itu, Ania Xiaoer baru saja keluar dari dalam rumah. Ketika rusa itu melesat melewatinya, ia hampir terjatuh karena terkejut. Ia melihat Moksu Guyun yang hendak pergi, lalu buru berteriak, "Kakek, dagingnya sudah matang. Kalian saja yang makan, aku tidak bisa menunggu lagi," jawab Moksu Guyun. Dalam sekejap, bayangan putihnya telah meluncur menuruni lereng bukit. Dan segera menghilang di balik lembah. Bersambung